Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabatku sekalian, semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam perjalanan panjang jiwa manusia menuju Allah, ada racun yang kadang tak lagi terasa meskipun ia masih menetap, ujub. Ia seperti luka lama yang sudah tertutup kulit baru, namun bila disentuh sakitnya masih ada. Ujub adalah penyakit hati yang membuat seseorang membanggakan amal, merasa cukup dengan kebaikan diri, dan lupa bahwa semua datang dari Allah. Namun, bagaimana jika racun ini telah terdeteksi dan mulai diobati? Apa cirinya, bagaimana prosesnya, dan seperti apa hati yang sedang sembuh dari penyakit ujub? Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan dengan sangat halus dan dalam bagaimana rasa ujub itu menyusup, dan bagaimana cara seseorang keluar dari jeratnya. Narasi ini akan mengajakmu menyelami kisah seorang hamba yang telah tersadar, yang sedang dan telah berjuang menyembuhkan hatinya dari racun ujub. 1. Saat hati mulai tersadar, orang yang telah mulai sembuh dari ujub adalah mereka yang tersadar bahwa apapun yang mereka lakukan dalam kebaikan sholatnya, puasanya, zikirnya, ilmunya, bahkan sedekahnya, semuanya tidak pantas dijadikan bahan kebanggaan. Ia mulai merasa malu kepada Allah, bukan karena ia kurang berbuat, tapi karena ia takut semua amalnya ternyata tidak diterima. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, di antara tanda seseorang yang telah terlepas dari ujub adalah bahwa setiap kali ia selesai melakukan amal baik, hatinya dipenuhi rasa takut, bukan rasa puas. Ketika seseorang telah mencapai derajat ini, ia bukan hanya menjauhi ujub karena takut kepada dosa, tetapi karena ia telah mengenal hakikat amal itu sendiri. Ia tahu bahwa tanpa taufik dan hidayah Allah, ia tak akan mampu mengangkat tangan untuk berdoa, apalagi bersujud di malam hari. Ia tahu bahwa segala kebaikan hanyalah buah dari rahmat Allah, bukan hasil kerja dirinya sendiri. 2. Ia tidak lagi menghitung amal. Salah satu tanda racun ujub telah mulai diangkat dari hati seseorang adalah hilangnya semangat menghitung amal. Ia tak lagi mengingat-ingat berapa juz yang telah ia khatamkan, berapa malam yang telah ia jalani dengan tahajud, atau berapa orang yang telah ia bantu. Ia tidak lagi menjadikan amal sebagai daftar pencapaian, melainkan sebagai rasa syukur atas nikmat bisa berbuat. Imam Al-Ghazali menuliskan, orang yang ikhlas, tidak akan melihat amalnya sebagaimana seorang budak tidak merasa bangga atas tugas yang memang menjadi kewajibannya. Amal baginya kini bukan lagi sumber kepercayaan diri, tetapi sumber kehinaan di hadapan Tuhan. Ia berkata dalam hatinya, "Ya Allah, sekiranya Engkau tidak memanggilku untuk sujud, maka aku akan tetap tenggelam dalam kelalaian." 3. Ia lebih sibuk memperbaiki daripada membandingkan. Hamba yang telah mulai sembuh dari ujub tidak lagi membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia tidak berkata, "Aku lebih rajin dari si fulan," atau "Aku lebih dulu mengenal agama dari si fulan." Sebaliknya, ia merasa orang lain lebih baik darinya karena ia tidak tahu isi hati orang lain, tapi sangat tahu betapa kotornya hatinya sendiri. Ia sadar, perbandingan adalah pintu masuk bagi setan untuk menanamkan benih kesombongan. Oleh karena itu, ia sibuk mencela dirinya sendiri, bukan menyalahkan orang lain. Ia seperti orang yang sedang membersihkan kaca jiwanya, dan setiap hari ia menemukan titik-titik baru yang harus dibersihkan. Maka tak ada waktu baginya untuk melihat aib orang lain. Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya, barang siapa menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, maka ia telah jatuh pada lembah ujub, meskipun ia tidak mengucapkannya dengan lisan. 4. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena takut tidak diterima.
Amal yang dilakukan oleh orang yang sedang sembuh dari ujub bukan menghasilkan rasa puas, melainkan rasa takut dan harap. Setiap selesai sholat, ia berdoa, "Ya Allah, terimalah." Setiap selesai sedekah, ia berkata, "Jangan tolak ya Rob." Setiap selesai membaca Al-Quran, ia memohon, "Berilah aku pemahaman yang benar dan niat yang bersih." Ia tahu bahwa Allah tidak hanya melihat amal, tetapi juga niat, keikhlasan, dan kelembutan hati. Ia menangis, bukan karena merasa gagal, tapi karena takut telah berbuat dan ternyata tidak diterima. Imam Al-Ghazali mengutip doa para salaf yang berkata, "Andaikan aku tahu bahwa satu amalku diterima, maka aku akan tenang. Tapi aku tidak tahu apakah amal-amalku ini akan naik ke langit atau terhenti karena penyakit hati." 5. Ia tahu bahwa istiqomah itu rahmat, bukan kemampuan. Banyak orang merasa ujub ketika mampu konsisten dalam ibadah. Tapi bagi orang yang telah melewati masa-masa penyembuhan hati, ia tidak melihat istiqomah sebagai hasil usaha, tapi bukti kelembutan Allah. Ia tidak berkata, "Aku kuat karena terbiasa," tapi ia berkata, "Aku masih bisa karena Allah belum mencabut nikmat istiqomah ini." Bahkan dalam istiqamah, ia tetap merasa lemah, rapuh, dan bergantung. Al-Ghazali menulis dengan halus, "Jangan tertipu oleh panjangnya istiqomah. Karena siapa tahu, istiqomahmu itu hanyalah tirai yang menutupi ujub dalam hatimu." Orang yang telah merasakan racun ujub di masa lalu, dan kini telah menyadarinya, sangat berhati-hati. Ia tidak menganggap dirinya orang baik hanya karena istiqomah. Ia justru lebih takut terperosok karena merasa, sudah cukup baik. 6. Ia tidak lagi terpaku pada penilaian manusia. Sebelum hatinya disembuhkan, ia sangat peduli pada pujian. Tapi setelah Allah membuka tabir racun ujub itu, ia merasa hampa ketika dipuji, dan merasa lebih dekat pada Allah ketika ia dicela. Ia tahu, pujian manusia tak bisa memberi jaminan selamat di akhirat. Ia tidak senang tampil di depan, tidak mencari sanjungan, dan tidak mengharapkan tepuk tangan. Bahkan, jika Allah menutupi amal baiknya dari mata manusia, ia merasa lebih aman. Sebagaimana yang dikutip Imam Al-Ghazali, "Tidak ada yang lebih indah dari amal yang tersembunyi, dan tidak ada yang lebih ringan hisapnya daripada amal yang dilakukan hanya untuk Allah." 7. Ia berhenti menganggap dirinya istimewa. Racun ujub membuat seseorang merasa dirinya berbeda dari orang lain. Lebih unggul, lebih suci, lebih terpilih. Tapi ketika hati telah disucikan dari racun itu, seseorang justru merasa bahwa ia adalah hamba biasa, yang penuh kekurangan. Bahkan ia merasa, mungkin saja orang yang ia pandang biasa ternyata lebih mulia di sisi Allah. Ia tidak lagi merasa bahwa ilmu yang dimilikinya membuatnya tinggi. Ia justru takut, ilmunya akan menjadi saksi bahwa ia tahu tapi tidak mengamalkan. Saudara-saudaraku, awal kesembuhan adalah kesadaran. Di titik ini, kita memahami bahwa orang yang telah sembuh dari ujub bukanlah orang yang tidak pernah merasakannya, tapi orang yang telah tersadar dan berjuang melawannya setiap hari. Ia tahu bahwa hati mudah terjangkit, dan bahwa setan selalu mencari celah untuk menanam benih ujub. Kesembuhan dari ujub adalah proses panjang yang penuh air mata, muhasabah, dan keikhlasan. Tapi ketika Allah memberi cahayanya, hati yang dulu penuh dengan racun bisa menjadi tempat turunnya rahmat dan ridanya. Saat hati belajar berserah. Setelah kita telah menelusuri bagaimana seseorang yang terkena racun ujub mulai tersadar. Ia mulai merasa bahwa kebaikan bukan miliknya, bahwa istiqomah bukan karena kekuatan dirinya, dan bahwa amal bukan jaminan keselamatan jika tidak diterima oleh Allah. Kini, kita akan menyelami lebih dalam tanda-tanda hati yang mulai sembuh. Tidak lagi merasa istimewa, tidak lagi mengharap balasan dunia, dan mulai menikmati manisnya ibadah tanpa ujub. Itulah puncak awal dari kesembuhan ruhani.
Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengurai tanda-tanda ini dengan sangat halus, seperti dokter yang mengenali gejala-gejala pemulihan pada pasiennya. Inilah hati yang telah melalui badai, dan kini mulai merasakan ketenangan. 1. Ia tidak lagi merasa dirinya sudah baik. Salah satu tanda yang sangat jelas bahwa ujub mulai keluar dari hati adalah hilangnya perasaan, aku sudah baik. Orang yang hatinya telah dibersihkan oleh Allah dari penyakit ini merasa bahwa ia selalu dalam proses perbaikan. Ia tidak pernah puas dengan dirinya sendiri. Imam Al-Ghazali menulis, orang yang merasa dirinya sudah sampai kepada kebaikan, maka ia sedang jauh. Tapi orang yang merasa dirinya selalu kurang, maka ia sedang mendekat. Ia memandang bahwa seluruh hidupnya adalah medan perjuangan untuk terus memperbaiki diri. Bahkan ketika sudah lama dalam dunia ibadah, ia tetap merasa sebagai seorang murid di hadapan Tuhannya. 2. Ia menghindari pujian sebagaimana menghindari fitnah. Orang yang sedang sembuh dari ujub tidak hanya tidak menyukai pujian, tetapi juga menghindarinya. Ia merasa bahwa pujian adalah ujian tersembunyi yang bisa menumbuhkan kembali penyakit lama dalam hatinya. Dikisahkan dalam Ihya Ulumuddin, ada seorang alim besar yang menangis ketika dipuji di depan umum. Ia berkata, apakah kalian ingin menjatuhkanku di hadapan Allah? Bagi hati yang sedang pulih, pujian bisa menjadi jebakan. Maka ia menjauh, menolak popularitas, tidak tampil-tampil kecuali jika memang ditugaskan oleh Allah. Ia tahu, kemasyhuran adalah perkara yang berat hisabnya. 3. Ia menikmati kebaikan tanpa merasa memilikinya. Salah satu ciri hati yang sehat adalah ketika seseorang bisa menikmati amal, tanpa merasa memilikinya. Ia bersyukur bisa tahajud, tapi tidak merasa itu dari dirinya. Ia bahagia bisa bersedekah, tapi tidak merasa itu karena kekuatan dirinya. Ia seperti petani yang menanam, tapi sadar bahwa hujan, tanah subur, dan sinar matahari bukan ia yang ciptakan. Ia hanya bekerja. Hasilnya, itu semua karena Allah. Imam Al-Ghazali berkata, orang yang arif tahu bahwa amalnya bukan miliknya. Maka ia tak pernah sombong karena amal, dan tak pernah putus asa karena gagal. 4. Ia tidak menuntut balasan apapun, bahkan surga. Puncak kesembuhan dari ujub adalah ketika seorang hamba tidak lagi beramal karena ingin balasan, bahkan ia tidak mengejar surga. Ia beramal karena cinta. Ia ingin didekatkan, bukan hanya diberi. Ia berkata dalam doa, ya Allah, andai semua amalku tidak mengantarkanku ke surga, jangan pula ia menjadi penghalang untuk bertemu denganmu. Sebagaimana doa para kekasih Allah yang disebut Al-Ghazali. Aku tidak menyembahmu karena takut neraka atau menginginkan surga. Tapi aku menyembahmu karena engkau pantas untuk disembah. Ini adalah makam para pecinta, makam tertinggi yang bebas dari segala racun ujub, ria, dan pamrih. Ini bukan makam semua orang, tapi semua hati bisa menuju ke sana. 5. Ia lebih takut dosa kecil daripada bangga dengan amal besar. Hati yang pulih dari ujub akan lebih takut pada dosa kecil yang sering diabaikan, daripada bangga pada amal besar yang belum tentu diterima. Ia tahu bahwa banyak orang masuk neraka bukan karena dosa besar, tapi karena meremehkan dosa kecil. Imam Al-Ghazali mengingatkan, boleh jadi satu ucapan tak berharga membuat seseorang celaka. Dan boleh jadi satu amal besar tak bernilai karena hatinya rusak. Oleh karena itu, orang yang telah sembuh dari ujub lebih suka menangis karena dosa kecil yang ia sembunyikan, daripada memamerkan amal besar yang ia banggakan. 6. Ia tidak suka menyebut amal masa lalu. Ketika seseorang benar-benar ikhlas, ia tidak suka membahas amal masa lalu. Ia tidak mengingat-ingat berapa kali umrah, berapa kali khotam, berapa orang yang ia bantu. Hatinya justru gemetar jika mengingat masa lalu. Ia takut ternyata yang ia lakukan dahulu bukan karena Allah. Sebaliknya,
Orang yang masih terkena sisa-sisa ujub, suka menyebut, waktu dulu saya yang memulai kegiatan ini, saya juga punya pengalaman seperti itu. Orang yang hatinya telah bersih akan merasa semua kebaikan itu bukan untuk diceritakan, tapi untuk disimpan sebagai rahasia antara dia dan Allah. 7. Ia menjaga hatinya seperti menjaga emas murni. Setelah Allah membebaskan seseorang dari racun ujub, ia tidak akan membiarkan hatinya tercemar kembali. Ia menjaga hatinya seperti seseorang menjaga emas murni dari kotoran. Ia tidak sembarangan bicara, tidak sembarangan menilai orang lain, tidak sembarangan merasa lebih. Ia menjadi orang yang sangat berhati-hati dalam menilai dirinya sendiri. Ia tidak mau terlena, bahkan dalam amal, ia takut ada benih kesombongan tumbuh. Al-Ghazali menyebut ini sebagai makam khauf atau takut yang tinggi. Orang yang takut akan kehilangan taufik Allah, akan menjaga hati seperti menjaga nyawa. Saudara-saudaraku, hati yang bersih itu ringan. Ketika seseorang telah dibersihkan dari ujub, ia akan merasakan ringannya hati. Ia tidak lagi gelisah karena pujian, tidak marah karena kritik, dan tidak bimbang karena amalnya tak terlihat. Ia hidup bukan untuk dilihat, tapi untuk diperhatikan oleh Allah. Hatinya tenteram, bukan karena banyaknya ibadah, tapi karena ia tahu siapa Tuhannya dan siapa dirinya. Ia merasa kecil, tapi dicintai. Ia merasa hina, tapi dipanggil untuk dekat. Ia tidak takut kehilangan dunia, karena ia telah menemukan sesuatu yang lebih mahal, kedekatan dengan Allah, tanpa beban rasa ujub. Saudara-saudaraku, ujub yang terselubung. Ada satu bentuk ujub yang lebih halus, lebih samar, dan lebih berbahaya, ujub yang menyelinap di balik rasa tidak ujub. Seseorang bisa merasa dirinya telah sembuh dari penyakit hati, tapi sesungguhnya sedang terperangkap dalam jeratnya yang paling tersembunyi. Inilah ujub terselubung, saat hati merasa sudah bersih, padahal masih penuh debu tak terlihat. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengisyaratkan betapa berbahayanya penyakit ini, karena ia datang dari dalam keheningan, bukan dari ucapan atau tindakan, melainkan dari bisikan hati. Seseorang mungkin berkata, saya tidak seperti orang-orang yang sombong dengan amal, padahal di sanalah benih ujub mulai tumbuh kembali. Mari kita telaah bentuk-bentuk ujub yang tersamar ini, sebagaimana dijelaskan oleh Sang Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali. 1. Merasa sudah bebas dari ujub, padahal itu bentuk ujub tersendiri. Ini adalah jebakan pertama, merasa aman dari ujub. Ketika seseorang berkata dalam hati, Alhamdulillah, saya sudah tidak ujub, maka sebenarnya itulah awal ujub yang baru. Al-Ghazali menyampaikan, jangan merasa selamat dari penyakit hati. Siapapun yang menganggap dirinya telah bebas dari penyakit batin, maka justru itulah tandanya ia sedang sakit. Karena itu, orang yang benar-benar sembuh justru selalu merasa terancam akan kambuh. Ia hidup dalam kewaspadaan. Ia tidak merasa aman, bahkan dari dirinya sendiri. 2. Menganggap rendah orang yang masih terkena ujub. Orang yang merasa telah sembuh kadang tanpa sadar mulai meremehkan orang lain yang masih terlihat ujub. Ia berkata, kasihan dia, masih pamer ibadah, atau dia belum sampai pada pemahaman yang dalam. Kalimat-kalimat seperti ini tampak bijak, tetapi sesungguhnya mengandung kesombongan rohani. Imam Al-Ghazali menyebut ini sebagai ujub tersembunyi, yang muncul dari hati yang merasa telah lebih tinggi derajatnya. Padahal, ia justru telah jatuh ke lubang yang sama, hanya saja dengan warna yang berbeda. Menyombongkan diri karena merasa telah bersih dari sombong, itu pun kesombongan. 3. Merasa lebih khusyuk, lebih ikhlas, lebih bersih. Ini bentuk ujub yang sangat halus. Seorang hamba bisa berkata, Alhamdulillah, sholat saya sudah khusyuk. Atau, saya sudah beramal tanpa pamrih. Kalimat-kalimat ini bisa datang dari rasa syukur yang tulus, tapi bisa juga dari ujub yang tersembunyi.
Imam Al-Ghazali sangat menekankan pentingnya memeriksa niat, bahkan setelah niat itu diperiksa. Ia menulis, setan masuk ke dalam amal melalui pintu keikhlasan. Ia membisikkan, engkau telah ikhlas. Dan disitulah engkau tertipu. Karena itu, orang yang benar-benar ikhlas justru merasa belum ikhlas. Yang merasa dirinya ikhlas bisa jadi sedang terjebak pada kebanggaan semu. 4. Merasa lebih tahu, merasa lebih tunduk. Dalam ilmu pun bisa muncul ujub. Seseorang bisa merasa lebih dalam pemahamannya, lebih tinggi kedudukannya dalam syariat, atau lebih tajam dalam hakikat. Ia mengira dirinya lebih tunduk pada Allah, lebih paham makna zuhud, lebih dalam rasa khusyuk, dan disitulah ujub itu bersembunyi. Orang seperti ini bisa jadi tidak berkata apa-apa, tidak membanggakan apapun secara lisan. Tapi hatinya menyimpan rasa, aku telah sampai pada tingkatan yang mereka belum capai. Imam Al-Ghazali menyindir keras orang yang seperti ini. Ujub itu bukan hanya dalam amal, tetapi juga dalam ilmu, zuhud, khusyuk, bahkan dalam tawadu. Maka siapapun yang berkata dalam hatinya, aku lebih rendah dari semua orang, lalu merasa bangga karenanya, maka itulah ujub dalam tawadu. 5. Terlalu fokus pada pembersihan hati, lalu lupa merendah. Ini adalah bahaya dari jalan spiritual yang tidak dikawal oleh rasa rendah hati. Ada orang yang terlalu asyik dengan pembersihan jiwa, tapi lupa bahwa kesombongan bisa tumbuh justru karena merasa diri paling bersih. Ia rajin muhasabah, rajin riyadoh, rajin menyepi dan menangis, tapi semua itu bisa menjadi ladang ujub terselubung jika ia merasa bahwa hanya ia yang bersungguh-sungguh. Imam Al-Ghazali menasihati, amal batin lebih berbahaya daripada amal lahir. Karena amal lahir terlihat dan bisa diperbaiki dengan cepat. Tapi amal batin hanya bisa diperbaiki dengan ilmu dan cahaya dari Allah. 6. Menganggap diri telah sampai, padahal jalan masih panjang. Seseorang bisa merasa bahwa ia telah berada di titik puncak, ia tidak lagi mengejar dunia, sudah tidak suka pujian, tidak lagi pamer amal. Tapi ketika muncul rasa dalam hati, aku telah selesai, maka ia telah membuka pintu ujub dalam bentuk yang lebih berbahaya. Seorang wali pernah berkata kepada muridnya, saat engkau merasa telah sampai, maka disitulah engkau paling jauh. Dan saat engkau merasa jauh, maka itulah tanda engkau sedang mendekat. Ini adalah makam kehati-hatian dan pengakuan kelemahan. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin dalam rasa butuhnya kepada Allah. Ia tidak pernah merasa selesai. Ia tahu bahwa ujub bisa masuk bahkan di ujung ibadah yang paling khusyuk. 7. Menyandarkan diri pada kebersihan hati. Ada pula orang yang berkata, saya tidak banyak ibadah, tapi hati saya bersih. Kalimat ini tampak lembut, tetapi mengandung penyakit yang sama, ujub akan kebersihan hati. Ia merasa dirinya lebih baik dari orang yang rajin ibadah karena merasa tidak ria, padahal ia sedang ria, dengan kejujuran hatinya. Imam Al-Ghazali menegaskan, siapa yang merasa cukup dengan kebersihan hatinya tapi meninggalkan amal lahir, maka ia telah tertipu oleh bisikan setan yang membungkus rasa malas dengan selimut ikhlas. Amal lahir dan amal batin harus berjalan bersama. Jangan jadikan rasa sebagai dalih untuk meninggalkan tugas. Saudara-saudaraku, ujub adalah bayangan yang selalu mengintai. Ujub bukan hanya tentang bangga, tapi juga tentang rasa kepemilikan atas amal. Bahkan saat seseorang merasa dirinya telah bebas dari ujub, bisa jadi saat itulah ia sedang dijerat dalam bentuk yang lebih lembut. Karena itu, satu-satunya jalan keselamatan adalah terus merasa lemah di hadapan Allah. Jangan pernah berkata, aku telah selesai. Tapi katakan, aku terus belajar. Aku terus memperbaiki. Aku hanya berharap engkau ridho. Imam Al-Ghazali memberikan sebuah nasihat yang meresap dalam. Hati itu seperti cermin. Bila engkau berkata, cerminku telah bersih, maka ia mulai berdebu.
Tapi bila engkau terus mengelapnya dengan rasa rendah diri dan istighfar, maka ia akan tetap bercahaya. Saudara-saudaraku, saat hati belajar tunduk sepenuh jiwa, kita telah menyelami betapa halusnya racun ujub, bagaimana gejalanya, bagaimana ia merusak secara senyap, lalu bagaimana cara menyadari dan menyembuhkannya. Namun, sembuh saja tidak cukup. Kesembuhan dari ujub harus dijaga, dirawat, dan dipelihara seumur hidup. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyampaikan bahwa penyakit ujub bisa saja kambuh kapanpun, terutama ketika seseorang merasa sudah aman dan selesai. Maka pada bagian penutup ini, kita akan mempelajari cara merawat kesembuhan hati, dengan 3 jalan agung, doa, istighfar, dan rasa takut yang dibalut harapan. 1. Doa, tangisan jiwa yang memohon keselamatan dari tipu daya hati. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa doa adalah senjata utama seorang hamba dalam menjaga hati dari penyakit yang tersembunyi. Dalam Ihya Ulumuddin, beliau menukil sebuah doa yang dianjurkan para salaf untuk menjaga hati dari ujub. Ya Allah, tampakkanlah aib diriku kepadaku, dan jangan kau jadikan aku tertipu dengan pujian manusia atau amalanku sendiri. Doa semacam ini bukan sekadar lisan, tapi jeritan hati yang takut tergelincir. Ia sadar bahwa hatinya lemah, cepat tergoda, dan mudah terseret dalam kebanggaan semu. Ia tidak merasa aman bahkan dalam amal yang paling khusyuk. Orang yang telah sembuh dari ujub akan menjadikan doa sebagai penjaga malam, penawar setiap bisikan setan, dan tameng dari kekaguman terhadap diri sendiri. 2. Istighfar, jalan untuk mencuci sisa-sisa racun yang tak terlihat. Tak ada yang bisa menjamin hati tetap bersih, kecuali Allah sendiri. Maka istighfar menjadi penyapu debu-debu halus yang kadang tak terasa. Bahkan setelah amal baik, setelah menangis dalam ibadah, setelah membantu orang lain tetap, ia beristighfar. Imam Al-Ghazali menyampaikan, para salaf beristighfar setelah salat bukan karena merasa berdosa dalam salatnya, tapi karena takut telah timbul rasa ujub dari kehusyukan itu. Istighfar bukan sekadar untuk dosa besar. Istighfar adalah wujud rendah hati, pengakuan bahwa apapun yang telah dilakukan tetap tidak layak dibanggakan. Hati yang telah sembuh dari ujub akan merintih seperti ini. Ya Allah, aku takut pada amalanku sendiri. Maka jangan engkau jadikan ia penghalang antara aku dan rahmat-Mu. 3. Rasa takut yang dibungkus harapan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa seorang hamba harus berada di antara dua tiang, khauf atau takut dan roja, atau harapan. Jika hanya takut, ia bisa putus asa. Jika hanya berharap, ia bisa tertipu. Tapi bila keduanya seimbang, maka hatinya akan hidup dan waspada. Orang yang telah terbebas dari ujub akan selalu takut amalnya ditolak, tapi tetap berharap diterima. Ia tidak berani berkata, "Aku pasti masuk surga," tapi ia juga tidak putus harapan. Ia meyakini bahwa Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Menerima amal hambanya yang tulus. Imam Al-Ghazali berkata, "Jangan bangga pada amalmu, dan jangan pula putus asa karena dosamu. Sebab bangga bisa menjatuhkanmu, dan putus asa bisa menjauhkanmu. Jadilah hamba yang berjalan di atas tali antara harapan dan takut." 4. Merendah hingga tak lagi tahu di mana dirinya. Hamba yang telah dibebaskan dari ujub oleh Allah akan mencapai titik yang sangat indah. Ia tidak lagi memikirkan tentang dirinya sendiri. Ia tidak memikirkan kedudukannya, tidak memikirkan nilainya, tidak memikirkan apakah amalnya hebat atau tidak. Ia hanya ingin dikenal oleh Allah, bukan dikenal oleh manusia. Ia hanya ingin menjadi hamba, bukan tokoh. Ia tidak peduli namanya dikenal atau dilupakan, selama nama Allah tetap hidup dalam hatinya. Inilah makam tertinggi seorang hamba, lenyap dalam kehambaan, hadir dalam ketundukan, dan bersinar dalam kehinaan. Ia bukan siapa-siapa, tapi itulah kebesaran sejatinya.
Imam Al-Ghazali menutup bab tentang ujub dengan nasihat yang membuat hati tergetar. Hamba yang jujur adalah yang tidak melihat amalnya, tidak membicarakannya, tidak mengharapkannya, dan tidak merasa memilikinya. Ia hanya melihat Tuhannya. Saudara-saudaraku, merunduklah hingga Allah meninggikan. Ujub memang racun paling halus. Ia masuk lewat pintu kebaikan, lewat amal soleh, lewat dakwah, bahkan lewat doa dan tangisan. Tapi ujub juga bisa diobati. Dengan ilmu, muhasabah, kejujuran, dan istighfar, Allah akan membersihkan hati hambanya. Setelah dibersihkan, tugas kita adalah menjaganya. Jangan bangga telah sembuh. Jangan tinggi hati karena telah rendah hati. Biarkan amal kita seperti akar, menyerap dalam gelap, tidak terlihat, tapi memberi kehidupan. Jadikan hidup kita seperti bumi yang diinjak banyak orang, tapi justru menjadi tempat tumbuhnya benih dan rahmat. Jadilah angin yang tak terlihat tapi memberi sejuk. Jadilah air yang tidak bicara tapi memberi kehidupan. Karena ketika engkau merendah di hadapan Allah, itulah saat di mana Allah akan mengangkatmu ke langit kedekatan. Sahabat hati, perjalanan kita melawan ujub bukanlah perjalanan yang selesai dalam satu malam. Ia adalah jihad seumur hidup. Tapi percayalah, bersama ilmu dan cahayanya, kita akan sampai kepada ketulusan yang hakiki. Ya Allah, bersihkan hatiku dari rasa ujub, riya, sumah, dan takanur. Tanamkan dalam jiwaku rasa rendah, rasa malu, dan rasa takut kepadamu. Jangan engkau biarkan aku menatap amal, tapi tuntunlah aku untuk menatap engkau dalam segala amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.